Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil apa yang kemudian telah menjadi diskusi pada kelompok kami, yaitu akustik untuk riset ekosistem, pelajaran dan perspektif dari studi hubungan tuna dan lingkungan. Jadi sebelum masuk materi, alangkah baiknya ketika kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizwan Aldiansa Amal sebagai moderator. Saya Fradina Maharani sebagai pemateri. Saya Hasmina sebagai pemateri. Saya Elvina sebagai pemateri. Saya Andi Haikal sebagai pemateri. Saya Nurul Mutmainah sebagai pemateri. Saya Tiara Tinindita sebagai. Baik, jadi itulah nama-nama dari teman-teman pemateri. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama. Silakan untuk pemateri. Terima kasih atas kesempatannya. Pendahuluan yang pertama itu, pengelolaan perikanan kini beralih ke pendekatan berbasis ekosistem, bukan hanya stok ikan. Yang kedua, pemodelan ekosistem harus mencakup data fisik, biotope, dan biologis. Yang ketiga, kekurangan data menyebabkan banyak model yang tidak mencerminkan kondisi ekosistem sebenarnya. Dan yang terakhir, akustik menjadi metode utama untuk observasi menyeluruh komunitas laut dan interaksinya. Pengelolaan perikanan saat ini tidak lagi hanya fokus pada jumlah ikan, tetapi juga pada keseimbangan ke seluruh ekosistem. Dibutuhkan data lengkap tentang lingkungan fisik dan kehidupan laut, termasuk spesies non-komersial. Akustik memungkinkan observasi semua komponen ini secara simultan dan efektif. Sekian, saya berikan ke pemateri selanjutnya. Selanjutnya itu program Ecotep. Studi dilakukan di perairan Polinesia, Prancis pada tahun 1995 sampai dengan 1997. Tujuannya itu mengamati tuna, mangsa, dan lingkungan secara bersamaan. Pendekatan indikatif akustik, longline, pelacakan roll, dan analisis isi perut. Ecotep adalah program studi ekosistem pelagik yang menggabungkan metode observasi akustik dan biologis. Tujuan utama adalah memahami hubungan antara tuna, mangsa, dan lingkungan laut melalui pendekatan simulatan dan lintas disiplin. Yang selanjutnya adalah metode dan bahan, di mana data dikumpulkan dari bahan riset, ALIS, menggunakan alat akustik dan sensor laut. Standar 38 kz digunakan untuk mengamati tuna dan mangsa. Yang selanjutnya itu probi CTD mengukur suhu, oksigen, dan salinitas laut. Yang keempat itu longline berinstrumen pelacakan ultrasonik dan troll digunakan untuk mendukung observasi, di mana kapal riset atau ALIS milik IRD menjadi platform utama dalam Ecotep. Dengan kombinasi alat observasi seperti ekosondar dan CTD probi, para penelitian dapat memantau distribusi tuna, mangsa, serta kondisi oceanografi secara mendetail hingga kedalaman 500 meter. Selanjutnya, observasi tuna. Observasi dilakukan secara langsung atau akustik dan tidak langsung atau longline. Big eye tuna memiliki kemampuan tinggi dalam menyesuaikan swim bladder atau gelembung tenang. Akustik memungkinkan pengamatan tanpa alat tangkap. Melalui pelacakan dan ekosondar diperoleh informasi detail tentang perilaku tuna. Misalnya, big eye tuna mampu mengatur daya apungnya lebih baik dari spesies lain. Terus, ini sangat penting karena observasi langsung menghindari kesalahan yang sering muncul dari data tangkapan. Baik, selanjutnya itu ada observasi mangsa tuna. Itu ada 3 mikronekton seperti mikrotokrit, sangat penting dalam rantai makanan pelagik. Yang kedua itu distribusinya di lapangan berbeda dengan data literatur lama. Yang ketiga itu metode pelengkap akustik troll isi perut dan memberikan gambaran komprehensif. Penelitian menunjukkan bahwa mikronekton tersebar secara kompleks dan tidak terduga. Dengan kombinasi metode observasi, Ecotep memberikan gambaran realistis tentang bagaimana dan di mana tuna berburu mangsanya. Terima kasih. Selanjutnya, hubungan tuna dan lingkungan. Indeks habitat vertikal tuna dihitung berdasarkan suhu dan oksigen laut. Tuna memilih kedalaman dengan mangsa dibanding suhu ideal. Mangsa yang tersebar padat dapat menurunkan
aktivitas longline, distribusi mangsa, dan skala pengamatan memengaruhi perilaku tuna. Tuna tidak hanya memilih lokasi berdasarkan suhu, tetapi mengikuti distribusi mangsa. Ketika mangsa terkonsentrasi terlalu padat, justru tingkat tangkapan menurun karena tuna lebih sibuk berburu daripada tertarik pada umpan. Selanjutnya, pemodelan perilaku tuna. Model dibuat berdasarkan data pelacakan dan observasi akustik. Faktor lingkungan seperti cahaya, oksigen, dan distribusi mangsa diperhitungkan. Akustik digunakan sebagai dasar untuk memvalidasi model distribusi tuna. Model perilaku tuna disusun berdasarkan pengamatan vertikal dan horizontal. Pre-procession yang dipengaruhi cahaya dan oksigen menentukan di mana tuna akan berada. Ini memperkuat pentingnya data akustik untuk keperluan validasi dan simulasi model ekosistem. Terima kasih. Selanjutnya masuk pada slide terakhir yaitu pelajaran dan perspektif. Akustik berperan penting dalam studi ekosistem, bukan hanya estimasi stok. Adapun tantangan yang dihadapi itu keterbatasan teknis, data besar, dan kurangnya pemahaman dan akustisi. Tentunya harus ada solusi yang bisa dilakukan, yaitu teknologi baru seperti multi-beam sonar dan kolaborasi lintas disiplin. Studi seperti ECOTAP menunjukkan bahwa akustik harus digunakan lebih luas dalam penelitian ekosistem laut. Perlu ada pengembangan alat yang mudah diakses serta kolaborasi antar akustisi, ekolog, dan pendekatan ini menjadi standar dalam riset dan manajemen perikanan. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Itulah tadi pemaparan materi dari teman-teman pemateri. Jadi kita dapat simpulkan bahwasanya ECOTAP membuktikan bahwa teknologi akustik efektif untuk studi ekosistem laut. Yang kedua itu ada observasi langsung menghasilkan data yang mendukung permodelan dan pengelolaan perikanan. Yang ketiga itu ada pendekatan lintas disiplin, memperkuat akurasi dan kebermanfaatan hasil riset. Jadi itulah tadi penjelasan dari teman-teman pemateri. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.